Tadi nama database-nya kita periksa. Nama database-nya kita buat Ubinus. Kita refresh. Ya. Terus Ubinus ada. Kemudian salaries ada. Datanya banyak. Saya akan berikan, kalau mungkin kemarin saudara buat controller, sekarang saya mau buat salary controller. Salary, betul deh, salary. Enggak. Salary controller, gini kan ya? Oke, sudah jadi. Kalau kita lihat di dalamnya, maka hasilnya seperti ini ya. Hanya begini saja, betul? Ya. Kemudian nanti kita bisa tambahkan di dalam sini public function gitu ya. Index view salaries index gitu ya. Oke. Saya akan berikan cara membuat controller yang lain. Salary-nya saya hapus ya. Sekarang kita buat salary yang lain. Cara buatnya sekarang kita pakai tambahan di situ min R. Ya, kita tambahkan di situ min R. Kalau tadi kan biasa jadinya seperti itu. Sekarang kita tambahkan min R. Sekarang kita lihat hasilnya. Kalau pakai min R seperti apa? Maka di dalamnya sudah ada function-function yang dibuat. Oke. Sekarang ada keterangannya di sini. Kalau public function index itu nanti akan digunakan untuk lebih tepatnya menampilkan seluruh data dalam bentuk listing atau daftar. Ya, yang indeks akan digunakan untuk itu. Kemudian yang kedua adalah create. Create itu untuk menampilkan form. Sedangkan store itu digunakan untuk menyimpan. Jadi untuk menampilkan form itu kita pakai create, untuk menyimpan ke database kita pakai. Ada pasangan lagi di sini. Ada pasangan lagi. Ada bukan ini. Kalau show bedanya dengan index ya. Bedanya saya pindahkan ke atas biar enak. Ini saya lagi tekan ALT terus saya panah atas. Nah, dia pindah ke atas. Sekarang ada dua ya. Ada yang atas, yang bawah. Yang tadi indeks itu display a listing of data. Apa artinya? Menampilkan semua. Tapi kalau yang show menampilkan specific resource. What's the meaning? Hanya specific data. Artinya berapa data? Satu. Gitu ya. Jadi kalau mau menampilkan semua kita pakai indeks, kalau mau menampilkan satu kita pakai show. Udah ke sini. Gampang ya? Edit dan update. Ya, ada edit, ada update. Kalau edit itu show the form for editing the specific resource. Artinya, so menampilkan formulir. For editing
Kalau tadi show the form for tambah kritik. Ini kalau yang sekarang bukan tambah tapi sudah ada isinya enggak ya? Sudah. Harusnya sudah dong. Kalau yang tadi di atas belum ada, kalau yang di bawah sudah sesuai dengan ada ID-nya di situ ternyata sudah ada ID-nya. Jadi yang mau disimpan itu ID berapa? Yang mau diedit itu ID berapa? Untuk menampilkan form ini tadi kita fungsi edit. Sekarang untuk simpan ke database-nya pakai yang update space destroy, dipakai untuk menghapus. Sekarang kita lanjutkan routes. Ya, udah paham ini ya? Routes titik dua get garis miring gitu ya. Pernah tahu ini? Get sticky. Kemudian ada kurung kurawal NRP. Sudah pernah? Awalnya ini karena saya sudah ngetik ini bolak-balik jadinya saya hafal sekali. Ini saya hapus dulu. Ini ya. Oke, sudah. Sekarang ini saya jalankan. Mana? Hurt. Where is my site? Oke, kita tampilnya. Oke, sudah tampil. Kalau ini saya kasih garis miring sticky, begitu, maka dia akan keluar tulisan. Oke, sudah. Tapi kalau misalnya saya mau kasih parameter di atas, saya bisa tuliskan pakai kurung kurawal NRP. Kemudian saya tambahkan di sini, apa Mang? $NRP. Sudah. Oke. Ya, begini aja sama hasilnya nanti. Jadi kalau misalnya saya punya sticky, saya refresh begini, maka dia akan menampilkan not found. Nah, karena memang nggak ada, kalau cuma tulisan sticky. Kalau mau ada, maka kita harus lanjutkan dia dengan NRP. Maka dia akan nampilkan tulisan tadi. Oke? Tapi kita juga bisa menampilkan NRP-nya. Jadi yang tadi dituliskan di sebelah sticky apa? Misalnya tadi saya tuliskan 112233, maka dia akan ditampilkan setelah tulisan, kemudian 112233. Jadi parameternya tadi bisa dibawa. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, lanjut. Tapi kalau tidak ditulis, maka dia akan not found karena nggak ada. Supaya bisa, kita perlu tambahkan tanda tanya di situ. Artinya boleh ditulis, boleh tidak. Kita refresh, maka kayaknya error. Ya, kenapa? Dia bingung. Harusnya ada satu sih, ya. Argumennya itu kurang, dia bilang, ya. Ada satu. Maka di sini saya kasih argumen default, ya. Argumen default. Misalnya saja saya kasih argumen defaultnya tulisan default. Argumen Sugeng. Nah, ngono ya. Argumennya Sugeng. Maka waktu saya refresh, yang akan ditampilkan di situ adalah tulisan 112233. Tanpa tulisan, maka yang akan ditampilkan adalah tulisan Sugeng.
Oke? Karena nggak ada parameter yang diisikan. Tapi kalau parameternya diisi 112233, maka yang ditampilkan adalah 112233. Paham ya? Sekarang saya akan berikan satu lagi rute. Sebentar. Ini saya hapus. Nah, ini sudah ada. Sebentar, sebelum itu ada, ini saya tutup dulu. Ya, sebelum itu saya tutup dulu. Kemudian ada satu perintah di terminal yang tulisannya gini, PHP artisan route list. Ya, PHP artisan route.2 list. Jadi apa yang ada di rute kita? Sementara ini kita cuma punya 2 rute. Ya, kita punya get garis miring dan get sticky NRP. Oke, cuma 2 itu aja. Maka kalau saya jalankan, dia akan tunjukkan bahwa rutenya itu ada garis miring, ada sticky NRP. Ya, yang ini abaikan dulu. Mungkin di tempat kalian nggak ada ini. Ya. Garis miring itu pakai get, sticky NRP juga pakai get. Oke. Saya tambahkan lagi sedikit. Di NRP itu bisa di rute itu ada yang begini. Nah, itu. Saya tambahkan sedikit aja. Ada name home. Berarti rute titik 2 get garis miring function ada name home. Rutenya bisa kita kasih nama. Untuk apa dikasih nama? Supaya bisa dipanggil. Name home. Kita jalankan sekali lagi route list-nya. Nah, sekarang ada namanya di sebelah sini. Oke? Ada namanya di sebelah sini. Saya akan buka yang bawah. Kalau yang atas tadi kita pakai get. Sekarang kita pakai resource. Oke. Ini nanti hasilnya akan banyak. Saya akan jelaskan satu persatu. Tapi saudara kan paham kalau yang di dalam petik yang di sini itu maksudnya adalah yang nanti ditulis di URL, ya, di browser itu. Memang nggak ada slash-nya. Kalau di resource nggak ada slash-nya. Ini saya tulis salary. Kemudian ini controllernya ke salary. Gitu ya. Karena yang 2 di atas nggak ada controllernya, maka tadi di bagian kanannya cuma nama aja, home gitu aja ya. Karena nggak ada controllernya. Sekarang ini ada controllernya. Ini ada controller. Jadi nama yang di URL, kemudian controller. Tapi ini ada garis bawah berwarna merah, artinya belum komplit, belum dipakai di halaman ini. Jadi kita pakaikan dulu dia. Kita tambahkan controllernya ke dalam sini. Oke, di mana Pak nambahkannya? Di atas ini. Sebetulnya kita bisa tambahkan di sini. Caranya seperti yang di atas. Ya. Caranya seperti yang di atas. Misal saya tulis use app garis miring http. Nah itu. Salary controller. Kalau sudah salary controller, maka yang di bawah sudah benar. Mau diketik manual boleh, mau pakai IntelliFans juga tidak apa-apa. Sama saja. Sekarang kita sudah buat, kita perhatikan baik-baik. Ya. Kita akan lakukan PHP artisan route list. Sekarang
Sementara root list kita kan hanya 4. Home, kemudian sticky, storage lokal, dan hub. Saya panggil PHP Artisan root list. Bismillahirrahmanirrahim. Wih. Langsung keluar berapa? 11. Tadi cuma 4. Gara-gara resource kita buka, nambah 7. Nambah 7. Apa saja? Oke. Yang pertama ini ada get di sini. Ini tak copy, tak tanyain ke ChatGPT, dia bisa jawab nggak ya? Chat. Maaf ya, agak males jelasin. Nggak, saya cuma nunjukin bahwa ChatGPT itu bisa jawab juga. Hasil, tolong jelaskan hasil PHP Artisan root list berikut. Ya. Kabeh. Oh, ini aja dulu, ini dulu. Saya nggak mau semuanya. Dijelasin ya. Dowi. Oke. Tentu, perintah PHP digunakan melakukan semua root yang telah didefinisikan. Kita bisa lihat tadi semuanya yang sudah didefinisikan ditampilkan. Ada 11. Bisa dijelaskan bagian demi bagian sebagai berikut. Bagian get, penjelasannya itu adalah head. Tuh, kok nggak lengkap, Wih. Kenapa? Sebentar, saya carikan. Apa maksud get dan head di root list tersebut? Oke. Nah, ternyata dijelaskan. Ternyata bisa dijelaskan gitu ya. Ya. Saya bacakan, nanti saya jelaskan ya. Pertanyaan bagus. Bagian get head menunjukkan HTTP method yang diizinkan. Ya. HTTP method itu apa? Ya, HTTP method. Jadi ceritanya begini. HTTP method itu adalah metode atau kata kunci yang dikirimkan oleh browser ke server. Kata kuncinya apa? Kata kunci yang akan dikirimkan ke server itu adalah get. Get itu dikirimkan ke server. Jadi saat mudah-mudahan kelihatan ya, mudah-mudahan ini bisa dilihat. Ada di sini, ada di sini. Di sini paling. Bismillah. Semoga ada. Wah, nggak ada.
Coba saya tidak pakai heart, saya tidak usah pakai heart, saya pakai manual. Biasanya, oh ada di sini, sus, nggak bisa kelihatan juga, mati loh, mati saja. Oke. Nah kalau misalnya saya sudah tidak pakai heart, maka cara menjalankannya kan harus tambah dulu, tambah, kemudian, oke, kan untuk menjalankannya saya harus tuliskan PHP artisan serve, ini ya. Oke, kita manual aja, PHP min s localhost 8000. Oke, ini udah jalan deh. Jadi PHP artisan serve sebetulnya perintah PHP command prompt-nya adalah PHP min s, nama alamatnya localhost dan port. Ya, jadi itu sama saja. Sekarang kita jalankan ini. Berarti ini localhost garis miring sticky enter. 8000. Kok kano wis tak gawe lho. Ini nggak jalan. Nah, udah deh, nggak apa-apa. Tapi saudara ya, di sini ada get, ada komunikasi di sini. Ada get gitu ya. Ada get. Ya, paham ya? Jadi saudara bisa lihat bahwa ada komunikasi antara PHP kita, antara browser kita dengan PHP kita. Ya. Nah, kebetulan di sini get menjalankan server menggunakan perintah PHP min s. Oh, ada min. Ini yes, PHP min s, kemudian min t, public. Oke, udah, bismillah. Ini kalau ini, nah keluar ya, alhamdulillah. Nah itu ada get di situ, komunikasinya get. Ya, udah. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Ya, Murad Marid. Oke, kita kembalikan. Oke, salary pakai get. Artinya dia akan komunikasi dengan server kita pakai get. Kemudian ada kata salary-nya. Ya. Apa yang dia lakukan? Dia akan panggil namanya ini. Ini nama. Salary titik index. Namanya adalah salary titik. Kalau salary titik index di jalan dipanggil, maka dia akan jalankan salary controller fungsi index. Gitu ya. Fungsinya fungsi index. Tapi kalau itu cuma salary saja, kemudian fungsinya adalah cost, maka yang dia akan panggil adalah namanya adalah salary store. Fungsinya yang dipanggil adalah fungsi store. Ya. Jadi kalau kita mau nyimpan data yang ini, maka ini namanya apa ya? Kita bisa pakai nama salary titik store. Ini namanya. Sampai sini paham ya? Fungsinya yang tadi kita sudah lihat di controller. Ya, ada store. Yang kedua, yang ketiga, get
salary garis miring create. Tadi untuk apa create? Menampilkan form. Kita lihat. Kalau yang ada gate-nya 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 ini. Yang terakhir ini get salary dalam kurung salary garis miring edit digunakan untuk edit. Untuk edit tadi dipakai untuk yang ini atau yang itu? Ini atau itu? Yang ini. Kalau itu pakai apa? Update salary titik update. Yang ini salary titik create. Yang ini salary titik edit. Oke? Kalau dia hubungannya dengan menampilkan, itu kebanyakan pakai kata kunci get. Tapi untuk menyimpan yang atas info, dia pakai kata kunci M. Untuk yang store, dia pakai kata kunci post. Yang ini pakai kata kunci post. Ini get. Yang ini get. Untuk ini put. Oke. Pakai put sama post. Kalau post berarti untuk apa? Tambah. Kalau put untuk edit. Paham sampai sini? Oke. Ya. Kalau put itu berarti untuk edit, kalau post itu untuk tambah. Kalau get itu untuk menampilkan. Ya. Yang pertama untuk menampilkan seluruh data. Kalau ini untuk menampilkan create, menampilkan form, tambah data. Itu tak balik ini nih. Kalau untuk yang ini untuk menampilkan show, menampilkan satu data. Kalau yang ini group band menampilkan edit, menampilkan edit form. Kalau dine iki kome papat ya? Oh ya. Kalau yang ini ya menampilkan semua. Apa iki jenenge? Apa? Robi. Robi ini dipakai untuk form apa? Form yang atas atau yang bawah? Tambah data. Kalau yang ini untuk beri satu data. There edit menampilkan form apa? Atas atau bawah? Iya, menampilkan form. Jadi, oke, sampai sini. Kalau yang post itu untuk post menyimpan. Bikin bisa post. Kalau yang ini
edit pakai metodenya put. Sampai sini paham ya? Oke. Saya tutup sekarang, saya tutup. Sekarang kita akan, nah kita cuma nulis 3, tapi yang tampil ada 11. Berarti kita sudah bisa pakai semuanya. Contoh. Saya mau menampilkan tulisan Eko halaman menampilkan seluruh data. Ya. Menampilkan seluruh data. Berarti saya bisa tulis di sini. Di sini yang dipanggil kan cuma salary doang. Saya tuliskan salary. Menampilkan seluruh data. Terus sekarang saya mau yang ini menampilkan satu data. Pakai Eko sayang. Pakai Eko. Menampilkan satu data ya. Menampilkan satu data. Itu menampilkan satu data show. Nah, dia harus begini. Lihat. Salary garis miring salary. Ingat? Tadi kita juga punya NRP. Kalau yang NRP ada tanda-tandanya. Salary nggak ada tanda-tandanya. Berarti harus dituliskan NRP-nya. Ya kan? Saya cuma tulis salary begini saja. Garis miring harus saya tuliskan. Misal saya tuliskan 1, 2, 3. Menampilkan satu data, ya kan? Data mana yang ditampilkan? Yang $ID. Saya masukkan di sini $ID. Oke, saya masukkan di sini $ID. Nanti dia kalau saya refresh 1, 2, 3-nya tampil. Paham ya? Oke, sampai sini. Oke, lanjut. Kita mau nampilkan lagi. Menampilkan kan create tadi ya. Menampilkan create. Kita lihat di sini. Create tadi dipakai apa ya? Eko menampilkan apa der? Create form apa? Tambah data. Gitu ya? Menampilkan form tambah data. Menampilkan form tambah data. Create. Nah, ini ada get, create. Saya tuliskan di sini. Kan ada salary-nya toh? Salary garis miring create. Menampilkan form tambah data. Dah? Yes. Dan seterusnya. Berarti saudara sudah paham. Ini ada root. Dan isinya rootnya itu apa saja. Cara panggilnya bagaimana. Dan mau diisi apa di dalam controllernya. Saudara sudah paham. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum apa? Hilang yo. Hilang yo. Sak norek. Sudah. Tapi nggak ada yang masuk nih. Ya, dia baru masuk. Tadi tak rekam kok. Fiona, nanti kamu bisa bisa nonton. Mudah-mudahan rekamannya bagus suaranya. Ya, tadi direkam. Oke, nanti silahkan tonton videonya di channel saya ya. Wes. Jangan lupa subscribe. Sekarang kita keluar dulu ya.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham banget? Ah, oke. Ada root list, ya kan? Kemudian sudah tahu ada get, ada put, kemudian ada ini. Yang ini apanya nih? Itu namanya. Namanya. Kalau yang ini? Oke. Yang ini? URL-nya. Ini metodenya. Bilang. Oh, beri gini. Pasda. Nama. Dah, itu ya. Oke, sing mburi ae ngerti masa sing ngarep nggak ngerti. Ya. Nek nggak ngerti ya ndang takon. Pak baleni. Paham saya ngomong apa tadi? Oke, sip. Mantap. Oke. Sampai sini bisa ya? Itu baru fungsi-fungsinya tadi ya. Sekarang kita akan melakukan menampilkan semua data. Berarti kita harus koneksi dulu ke database, betul ya? Kita sudah lakukan itu di INP. Database-nya sudah connect. Jadi kita bisa lihat Ctrl P, saya tulis INP. Nah, udah. Terbukalah environment-nya. Ya, ini tabelnya, nama database-nya namanya Ubinus. Gitu ya. Nah, karena saya lupa, kemarin itu kita bikin model salary sudah ada di sini, tapi kita belum. Oh ya, ini sudah ada salary ya. Berarti kita sudah ada hubungan dengan database-nya. Kemarin kan model itu yang ngurusin database ya. Oke, sekarang di salary controller kita akan ambil semua datanya dan akan ditampilkan. Saya tulis return view. Nah ini. Halo. Hapus. View salary titik index. Salary ini apa nih? Ini. Yang ini apa? Foldernya. View-nya. Kita buat di resource. Resource, folder view. Kita buat di sini, di views-nya. Itu nama salary. Ya, namanya salary. Kemudian kita buat filenya, namanya index.blade.php. Ya, di sini saya tekan tanda seru, kemudian saya enter. Oke, ora ketok njene. Loh, kegeden. Ya. Ya, nanti tampilannya seperti inilah. Notepad++, maaf, tidak bisa. Ya, untuk edit ini Visual Studio Code bagus. Tapi ada yang lain juga kan, yang bisa nanti hubungan dengan AI misalnya. Saya lupa namanya apa. Ya, itulah. Ya, Jetstream. Sekarang modelnya sama, hampir banyak seperti itu. Bahkan GitHub pun kita tinggal ganti tulisan depannya udah jadi kayak Visual Studio Code. Jadi nggak usah nginstal. Jadi ngetiknya di GitHub. Oke. Sekarang kita akan tampilkan semua data. Kita akan tampilkan semua data. Untuk menampilkan semua data, berarti kita harus ngambil dulu dari database-nya. Ya. Nah, dia udah tahu tuh. Ngambil data dari tabel salary dulu.
Bagaimana perintah untuk mengambil mengambil data dari tabel salary? Dia juga udah tahu tuh. Saya nggak usah ngetik, kurang ajar. Ya, salary all. Ya, all itu artinya semua. Loh, ada garis di bawahnya karena dia butuh model kita. Nah, ini model kita harus dimasukin di atas. Nah, ini modelnya. Karena model yang hubungannya dengan database. Oke, sudah. Seperti ini. Kemudian kita bisa taruh di sini, koma, compact salary. Oke. Salary-nya dikirim sekarang ke indeks. Ya, sekarang kita tampilkan di sini. Kita mau echo gini boleh, tapi harus pakai PHP dulu. Kan kepanjangan. Saya pakai kurung kurawal begini. Kita lari. Mau nggak ya? Dah gini aja, udah. Anggap begini toh, anggap begini toh. Gelem pora ya, gelem pora. Kita akan coba di sini salary saja karena indeks ya. Loh, keluar semua. Mantap. Paham ini apa? Jelas orang paham? Alah, rakito, saudara. Nggak kelihatan. Oke. Saudara, ini yang ini data itu dari sini sampai ke sini. Ya, ini baris pertama. Ya, ID-nya 1. Namanya Elda Moen. Positionnya adalah weapon specialist. Office-nya Anderson View. Umurnya 52. Tanggal lahirnya 2016 bulan 5 tahun 16. 16. Salary-nya 63307. Dibuat kapan, update-nya kapan. Oke, ditampilkan semuanya tapi bentuknya seperti ini. Karena datanya banyak, maka kalau ditampilkan dengan cara begini, yo berantakan. Maka kita boleh tampilkan salah satunya saja. Ya. Maka kita bisa pakai add mantap. Ini. Ya. Loh, kok bodoh, Pak? Enggak sama. Enggak sama. Ya. Sekarang saudara sudah paham ini? Yang saya blok biru? Paham? Enggak. Paham? Belum paham? Belum. Yes. 3 belum paham, harus saya jelaskan. For each, bahasa Indonesianya for, to each, ya, setiap. Oke? Untuk setiap. Jadi ceritanya, kita punya data banyak. NRT, nama, jenis kelamin.
Dengan P1, 2, 3, A, B, C, D, E, oh, Islam direct baris. Anggap gitu ya. Ini laki-laki, ini perempuan, ini female. So, kalau tadi saya cuma pakai perintah yang terakhir ini, maka dia akan menampilkan semuanya ini dalam satu waktu. Oke? Dalam satu waktu dia tampilkan semua. Tapi kalau saya pakai for each, artinya dia dari data semua ini itu ada di salary. Kenapa? Karena tadi yang kita kirim dari controllernya adalah salary. Yang kita kirim adalah salary. Kita jam 12 selesai. Ya, 15 menit. Di sini banyak data. Akhirnya item. Nah, dari banyak data ini kemudian diformatkan, diambil satu-satu. Sekarang diambil satu. Kita kasih ini ke item. Berarti di item sekarang isinya cuma 1 A, B. Cuma 1. Diambil. Item itu isinya cuma 1 A, B. Sehingga kita bisa tampilkan satu persatunya. Saya mau nampilkan apa? Misal item, ayo metu, kok gak metu? Name, ya, ini kan pakai name ya, pakai name. Maka kita bisa tampilkan cuma namanya saja, pakai perintah itu. Kita lihat sekarang, saya refresh. Nah, cuma nama. Diambil satu Eldaman, diambil satu Rosemary, diambil satu Elwin, diambil satu ditampilkan namanya, diambil satu tampilkan B, tampilkan C, diambil satu-satu, satu ditampilkan, satu tampilkan. Dari salarinya, dari semua data diambilkan satu persatu as item, sebagai item. Ya, Pak, saya kok gosok Inggrisan, saya nggak suka, Pak. Oke, saya ganti. Ini satu, ini satu, satuan. Nah, ya, salary ini banyaknya, satuannya geser, betul. Nah, ditampilkan. Persatu-satunya ditampilkan. Paham ya? Tanda dolarnya itu variabel. Ya, tempatnya. Tempat menampung data. Ini kan berapa yang di sini? Ini banyak, kemudian diambil satu-satu. Kemudian setiap satu-satu itu kemudian ditampilkan. Diambil, tampilkan, diambil, tampilkan. Ada perintah lain sebetulnya, ada perintah for, ada perintah repeat, ada perintah while, ya kan? Waktu PHP kemarin. Tapi kita nggak tahu ini berapa data ya. Kalau for 1 to 50, ya berarti cuma 50. Jadi 50. Kalau ada 2, ya kok sudah. Tapi kalau for each dia bisa punya fungsi, dia cuma baca aja. Ada nggak? Nggak, terus mandek. Kalau sudah habis pun dia akan berhenti. Kalau nggak ada yang berhenti, kalau sudah habis pun berhenti. Dia ambil aja. Kita nggak perlu tahu apakah ini jumlahnya berapa. Tampilkan namanya. Habis itu saya bisa juga tampilkan lagi. Apanya ini? Gajinya itu di mana? Salary-nya. Salary-nya berapa? Oke, salary-nya berapa? Udah. Kita tampilkan, saya refresh. Ya, Eldaman gajinya segini. Kan gitu. Ini
Kok ke kanan, kok ke bawah, Pak? Iya, soalnya itu pakai P. Kalau misalnya ini tak ganti, nggak pakai P, tapi pakai begini, pakai min gitu, atau pakai begini, atau pakai begini, ya nggak apa-apa. Ya nanti keluarnya begitu. Nama gajinya. Ya toh? Wah, gak asik. Pakai ini, pakai ini. Pakai pipe. Duh, asik toh? Loh, kok pakai itu, Pak? Ya saya nggak mau pakai P, Pak. Saya mau pakai ini. Saya mau pakai, bentar, bentar, bentar. Nih, UL, kemudian begini, LI. Pernah tahu? Berapa kali? 3 kali. Nah, nanti dia, kalau tulisannya kayak begitu, nanti keluarnya ini ada 3. Kan gitu ya? Nah, saya butuh cuma 1. Oke, kita bikin 3 dulu. Kita bikin 3 dulu. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga. UL-nya berapa kali? X-nya berapa kali? Ini yang diulang-ulang. Berarti ini ada di luar, ini ada di dalam. For each. Gitu. Ya. Saya kasih UL di sini. Di sini saya kasih UL. Ya. UL yang ini saya pindah ke bawah. Setelah for each. Kemudian di dalamnya saya kasih LI. Ini saya kasih LI. Udah. Ya. Jadinya bagaimana? Yuk kita lihat hasilnya. Anak pentil-pentilnya. Ini pentil karena kecil. Kalau besar, pentol. Kalau lebih besar lagi, bola. Ya, mulai jerawat kecil sak pentil, kotak gede, sak pentol. Nek tambah gede lagi, tompel namanya. Nah, kita itu kalau pakai UL. Tapi kita juga bisa pakai tabel. Kalau tabel itu kita butuh bikin baris dulu. Halo, barisnya pakai TR. TR-nya berapa? Oh, 1 aja. Nanti barisnya yang diulang-ulang. 1 baris itu ada, kita mau tampilkan nama, gaji, jabatan misalnya. T, TD. Kalau tabel TR, tabel row. Kalau TD, tabel kolom. Saya mau buat 3 baris, 3 kolom. Ya, saya bikin begini. Dah, yang diulang-ulang kan TR-nya tuh. Ya, TR-nya yang diulang-ulang, saya masukkan di dalam sini. Ya, UL-nya nggak pakai, LI-nya nggak pakai, LI yang ini nggak pakai, tabel yang ini saya pindah ke bawah, gantikan yang ini. Ya. TD pertama itu untuk satuan name. Dah copy, capek. Yang ini salary-nya berapa? Yang ini apa? Position. Wes, bisa jebret. Sampai sini bingung? Mari kita bingung, saudara. Dah sampai sini, paham ya? Akhirnya jadinya seperti apa? Kita refresh. Dah.
Gak ketok. Enggak. Lihat adalah. Ini adalah bentuk tabel. Imaging ya. Pak, kok nggak ada TH-nya? Ya, gawe THC. TH di atas. Kok dia yo ngerti gitu ya. TR. Ada actionnya ya. Nggak usah. Nanti aja actionnya. Asik men. Mantap ya. Bisa? Bisa. Bisa pakai ini juga pagi, sore, pagi ini 3. Ya, berarti nanti yang ditampilkan hanya cuma 3. Itu sudah ada preview next-nya. Kok iso ya? Wah, canggih saiki. Harusnya di sininya ditambahin ya. Harusnya di sini ada salary